Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih tetap di channel Sang Adipati. Saya ingin menyampaikan kiat-kiat yang sekiranya bisa menjaga minimal menstabilkan kualitas HB sehingga kita tidak perlu menjalani transfusi atau donor darah. Jadi secara garis besar, untuk menjaga kualitas HB tetap stabil, bagus, tidak perlu transfusi, bisa diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, yang dipengaruhi, ditentukan oleh kualitas makanan alamiah kita. Keseharian yang secara tidak langsung seolah biasa, tapi itu yang penting juga, yaitu dari makanan dan minuman. Yang kedua, berasal dari pengaruh bahan-bahan asing, biasanya itu obat-obatan, yang mana bahan-bahan alamiah makanan dan minuman tidak mampu mengcovernya. Dan yang ketiga, yang mempengaruhi yaitu dari kebiasaan, perilaku, sikap atau habit kita. Bagaimana keseharian kita? Itu yang pertama, untuk tetap bisa menjaga HB stabil, kiat pertama adalah makan 3 kali sehari. Makan tidak hanya asal makan, tapi makan dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Kualitas, ginilah gizinya, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral cukup. Bukan cuma kenyang, bukan hanya perutnya merasa kenyang tapi kopong, kosong, tidak ada apa-apanya. Ya, tapi proteinnya cukup, vitaminnya cukup dari sayuran, buah-buahan cukup ya. Dari protein itu dari protein, lemak dari makan dari lauknya. Nah, seperti itu. Ingat 3 kali sehari. Yang kedua yaitu dengan kita mengkonsumsi lauk tadi yang sebagai protein cukup, perlu ditekankan yaitu lauk dari putih telur. Kalau lauk putih telur tidak bisa, istilahnya putih telur tidak bisa untuk lauk karena rasanya anyep itu nggak berasa ya, kurang gurih. Misal udah dikasih garam banyak, misalnya garam banyak nanti takut tensinya gimana. Nah, akhirnya ya pakai gado aja untuk lalapan, untuk tombol amis. Jadi setelah makan, putih telurnya dimakan. Yang kedua, itu mutlak ya. Secara umum biasanya orang-orang itu konsumsi putih telurnya sehari 2 kali. 2 telur. Telur yang gede, bukan telur jago ya. Kalau telur jago kan telur puyuh itu ya. Telur ayam yang besar, dan cukup besar. Itu 2 kali sehari. Ya, bisa 2. Kalau saya memang pengen lebih tidak apa. Mau tambah lagi misalnya tahu pas ada hajatan dapat telur nggak kemakan, udah digado, enggak apa ya. Terus setelah telur makan 3 kali sehari, telur udah HB masih kurang bagus, tambah lagi. Tambah kalau makan pakai ikan-ikanan, ikan air, bisa air tawar, termasuk dari ikan gabus, ikan patin, tapi kadang lemaknya ya agak banyak ya, tapi insya Allah aman, tidak masalah. Terus ikan dari air payau misalnya ikan belanak, ikan cukil itu apa ya? Kalau di bahasa sini cukil, saya tidak tahu bahasa internasionalnya ya. Ikan cukil, pokoknya ikan dari air payau, ikan yang di empang itu ya, ikan empang air payau. Terus ikan laut, monggo ya. Tapi ingat, jangan asal ikan laut nanti cumi. Terus ikan bluntek yang perutnya besar itu biasanya kalau untuk makan bebeknya aja kuat pingsan entah malah berakibat fatal. Itu ikan bluntek karena beracunnya ya. Tapi dipilih kalau ikan laut, pilih yang ikan segar kalau bisa. Kemudian minum madu.
Madu itu juga suplemen yang bagus itu madu. Ya paling tidak untuk kalori bagus, untuk protein juga bagus. Terus ya 3 sendok sehari sekali. Kalau misalnya males karena di tenggorokan gatel ya mungkin bisa dikurangi. Yang selanjutnya yang kelima, makan dengan sayur-sayuran yang cukup. Nah, cukup bukan berarti banyak, tetapi dengan terkontrol. Jangan sampai merasa cukup tapi akhirnya kaliumnya tinggi malah sesak. Jangan, tapi terkontrol. Kita ikuti respon tubuh kita. Masih menerima atau menolak berhenti, jangan diteruskan. Ya. Terus yang keenam, urusan dari makan yaitu buah-buahan. Entah itu di jus, entah itu dimakan langsung ya, dengan jumlah yang terbatas pula. Jangan terus diloske gitu, jangan, tapi terbatas dengan respon tubuh kita juga. Yang selanjutnya berasal dari bahan-bahan kimia atau obat-obatan yang merupakan tambahan dari kebutuhan pokok manusia, yaitu makanan dan minuman tadi ya. Obat yang pertama masuk dalam pengendalian yang ke-7 adalah seperti kita bahas kemarin, kalsium karbonat. Dengan nama dagang atau nama paten bisa Kalos, bisa Osteokal, bisa CDR ya, bisa Protekal, dan masih banyak lagi ya. Tapi sepanjang yang saya ketahui, kalau yang pasien HD dibawain obat dari rumah sakit untuk suplemen kalsium karbonat, itu biasanya sekitar Kalos atau Osteokal ya. Osteokal, Kalos diminum sehari, kalau saya 3 kali sehari. Kecuali kalau biasanya setiap 6 bulan sekali saya cek kalsium, kalau kalsiumnya udah hiper, di dalam darah udah kelebihan, maka saya cut, saya kurangi. Bisa 1, bisa 2, 6 bulan, atau biasanya setelah itu 1 bulan 2 bulan saya cek lagi, udah bagus, ya udah kembali lagi 3. Jadi secara umum saya 3 minum Kalosnya dengan dikunyah, enak kok ya. Untuk bahan tambahan yang kedua dalam posisi kiat untuk jaga HB yang nomor 8 yaitu asam folat. Asam folat biasanya bawaan dari rumah sakit juga, itu dikonsumsi ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 1 kali. Kalau saya 3 kali. Toh asam folat juga murah ya, generik itu, yang generiknya. Itu saya minum 3 kali.